Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan religius. Manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah dalam memimpin dirinya sendiri, baru memimpin orang lain atau kelompok, sebuah kelompok. Karena jika seseorang belum bisa memimpin dirinya sendiri, maka dia dikatakan pasti tidak bisa atau belum bisa memimpin orang lain. Meskipun dia memimpin orang lain, pasti tidak maksimal. Ada juga yang sampai memimpin makhluk lain. Jadi tidak hanya manusia yang dipimpin, tetapi juga makhluk lain. Kemampuan manusia itu ada dua. Satu, kemampuan antara manusia dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dua, hubungan manusia dengan manusia lain atau dengan dunia. Jadi harus imbang antara hubungan keduanya. Yang lebih diperhatikan hubungan antara dengan Tuhannya dulu, baru dengan manusia dan dengan dunia. Jadi kalau hubungan dengan Tuhan itu yang paling penting, yang nomor satu harus difokuskan agar hubungan dengan manusia itu enak dan hubungan dengan dunia juga enak. Karena jika seseorang telah berhubungan dengan Tuhan atau telah sampai, pasti ketika di dunianya dia itu tentram, damai, soalnya dicukupi. Jadi jangan sampai kaya dalam hal dunia tetapi miskin dalam urusan dengan Tuhan atau beribadah. Jadi harus imbang antara keduanya, jangan jomplang. Agar mencapai kemuliaan. Jadi kemuliaan itu ketika derajatnya tinggi di hadapan Tuhan, juga ketika dihormati oleh manusia. Selanjutnya dalam lembaga agama. Zaman sekarang itu lembaga agama itu diperlukan hanya 3 waktu. Satu, lahir atau ketika seorang lahir membutuhkan akte dan sebagainya. Selanjutnya ketika seorang nikah membutuhkan lembaga agama. Juga ketika seseorang meninggal atau tiada. Seakan-akan agama itu diperlukan hanya 3 hal itu, padahal lebih dari itu. Jadi kaidah-kaidah agama itu perlu diresapi, dihayati dan diamalkan agar menjadi insan kamil. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain dan makhluk lain. Zaman sekarang itu mulai merosotnya nilai agama. Jadi agama yang dulu dianggap sakral sekarang hanya ibadah rutinitas belaka atau sekedar upacara rutin. Jadi banyak orang yang kurang dalam memperhatikan. Jadi dianggap sudah melakukan sholat dianggap gugur, padahal sholat itu lebih dari gerakan saja. Nah, manusia itu ada 2. Di dalam manusia itu terdapat 2, ada cahaya, ada kegelapan. Jika cahaya mengalahkan kegelapan yang ada dalam seseorang, maka dia sungguh beruntung. Tetapi jika sebaliknya, kegelapan yang mengalahkan cahaya dalam diri seseorang, maka dia sungguh merugi, dan rugi itu pasti tempatnya di akhir, tidak di awal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.